Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini kita melanjutkan pembahasan paket 1 tryout Siaga TKA nomor 13 sampai nomor 18. Sebelum kita mulai, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai nomor 13. Pak Ali memiliki usaha peternakan ayam potong untuk 500 ekor, membutuhkan pakan ayam sebanyak 80 sak dan habis dalam waktu 6 hari. Pak Ali berencana menambah beberapa ekor ayam potong lagi. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai atau tidak sesuai ada setiap pernyataan berikut. Baik, kita lihat bahwa ayamnya ada 500 ekor, sedangkan pakan makanannya habis selama 6 hari. Kemudian, jika ayamnya bertambah 100 ekor, ayam potong lagi, jumlah pakan ayam yang akan sama akan habis dalam waktu berapa. Jadi pakan ayamnya tetap sama 80 sak ya. Kita buat tabelnya seperti ini. Banyak ayam 500 ekor akan habis selama 6 hari. Kalau bertambah 100 menjadi 600 akan habis berapa hari. Jelas ayamnya akan bertambah, maka hari habisnya akan semakin kurang dari 6 hari. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Pada perbandingan berbalik nilai ini adalah perkalian sejajar, yaitu ini 500 nanti dikali 6. Maka nilai X atau hari jika ayamnya 600 adalah 500 dikali 6 dibagi 600. Ini adalah 30 dibagi 6 yaitu 5. Jadi 5 hari. Maka pakan tersebut akan habis selama 5 hari dan ini sama ya hasil dengan pernyataan yang pertama. Maka ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan yang kedua, jika menambah 200 ekor ayam, nah tambah lagi ayamnya 200 ekor, jadi ada 700. Berapa hari makan ayam tersebut akan habis? Ini masih sama, yaitu 500 dikali 6 dibagi 700, yaitu 4,3 hari. Di sini akan habis jumlah pakan ayam yang sama akan habis dalam waktu 4 hari. Yang kita hitung hasilnya 4,3. Jelas ini tidak sama. Kalau tidak sama berarti salah ya. Baik, kita lanjutkan. Jika menambah 500 ekor ayam potong lagi, jumlah pakan ayam yang sama akan habis dalam waktu 3 hari. Kita lihat lagi tabelnya. 500 ekor akan habis selama 6 hari. Jika bertambah 500 ekor lagi, maka menjadi 1000 akan habis selama berapa hari. Ini juga perkalian sejajar ya. Jadi X-nya sama dengan 500 dikali 6 dibagi 1000. Nah, ini adalah 3. Jadi akan habis selama 3 hari. Ternyata di sini pernyataan yang ketiga sama, berarti pernyataan yang ketiga adalah benar ya. Kita lanjutkan nomor 14. Setiap 100 gram telur rebus mengandung 3,3 gram lemak jenuh dan 50 mg kalsium. Ya. Badu mengkonsumsi 4 telur rebus saat sarapan sebelum berangkat sekolah. Berat satu telur yang dikonsumsi Badu sekitar 62,5 gram. Ya. Berilah tanda centang pada kotak depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Kita lihat ada 100 ekor ayam, 100 gram ada Badu mengkonsumsi 4 telur rebus ya. Jadi kita di sini kita lihat 100 gram telur itu mengandung 3,3 gram lemak jenuh ya. Kemudian berat satu telurnya adalah 62,5 gram. Sedangkan Badu mengkonsumsi 4 telur ayam. Sini Badu mengkonsumsi 4 telur ayam, maka
berat 4 telur adalah 4 kali 62,5 gram. Ini adalah 250 gram. Yang ditanyakan yang pertama, kandungan lemak jenuh yang didapat madu. Lemak jenuhnya adalah 100 gram. Ini ada 3,3 lemak jenuh. Jadi kandungan lemak jenuhnya yaitu berat yang sudah ada 250 gram dibagi 100 dikali 3,3, yaitu hasilnya 2,5 dikali 3,3 gram, yaitu 8,25 gram. Ternyata di sini benar hasilnya 8,25 gram. Ini adalah pernyataan yang salah. Maaf ya, pernyataan yang benar. Pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua, kandungan lemak jenuh. Kandungan lemak jenuhnya adalah tadi sudah dihitung lemak jenuhnya 8,25 gram. Sekarang kandungan lemak jenuh yang didapatkan madu setelah mengkonsumsi 4 telur rebus adalah sekitar 825 mg. Ini adalah mengubah bentuk gram menjadi miligram. Kita lihat seperti ini. Gram adalah ini ya. Sedangkan miligram adanya di bawah, turun. Di bawah turun berarti 3 tingkat. Kalau 1 tingkat berarti dikali 10. Kalau 3 tingkat berarti dikali 1000. Maka dari gram ke miligram ini turun 3 tingkat berarti dikali 1000. Dari 8,25 gram berarti 8,25 dikali 1000 miligram. Berarti 8.250 miligram. Sedangkan di sini 825 miligram. Berarti salah ya. Ada kesalahan di sini. Yang pernyataan yang ketiga, madu mendapat tambahan kalsium sebanyak 125 mg. Sekarang kita lihat kalsiumnya. 100 gram telur ada 50 mg kalsium. Kalau 4 telur beratnya tadi 250 gram, maka kandungan kalsiumnya adalah 250 per 100 dikali 50, yaitu ada 125 mg. Ya, berarti betul ya di sini tambahan kalsium sebanyak 125 mg setelah mengkonsumsi 4 telur rebus ya. Berarti ini adalah pernyataan yang benar, pernyataan 3. Pernyataan yang keempat, madu mendapatkan tambahan kalsium sebanyak 1,25 gram. Nah, sekarang kalsiumnya 125 mg, kita rubah menjadi gram ya. Gram 125 gram, miligram menjadi gram, ini adalah naik 3 tingkat. Kalau naik berarti dibagi ya. Kalau naik ini dibagi kelipatan perkalian 10 ya. Naik 3 tingkat berarti dibagi dengan 1000. Berarti 125 mg sama dengan 125 dibagi 1000 gram, yaitu 0,125 gram. Di sini madu mendapat tambahan kalsium sebanyak 1,25 gram. Nah, ini berarti salah ya. Seharusnya yang benar adalah 0,125 gram. Berarti pernyataan yang keempat adalah pernyataan yang salah. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau kurang jelas bisa diulang-ulang kembali. Kita lanjutkan nomor 15. Perhatikan di sektor 1 perkemahan warna bumi terdapat 7 tenda dengan denah seperti gambar berikut. Ini gambar denahnya. Ya. Denahnya seperti ini. Jika ABCD sebangun dengan BEFG ya, jadi dia sebangun. Kemudian diketahui jarak AB adalah 24 meter, BE adalah 18 meter, dan BC adalah 16 meter. Jadi kita tuliskan di sini AB adalah 24 meter,
BE-nya 18 berarti AE-nya 6 ya, karena ini jumlahnya 24 AB-nya. Kemudian BC-nya 16 ya. BC-nya 16, kemudian CD-nya 20 ya. CD-nya 20. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak BG dan FG. Jarak BG ini ya, dan FG ini. Kita coba lihat bahwa ini adalah dua bentuk yang sebangun, berarti berlaku perbandingan yang bersesuaian, sisi yang bersesuaian. BFG adalah yang kecil, sedangkan ABCD adalah yang besarnya. Berarti BE banding BA, kemudian EF banding AD, FG banding DC, dan BG banding BC. Kemudian kita lanjutkan lagi, BA-nya adalah BE ditambah EA, sedangkan BC-nya adalah BG ditambah GC. Baru kita masukkan angka-angkanya. BE-nya 18 dan BA-nya adalah 24. EF, AD belum diketahui, FG-nya 20, BG-nya, FG-nya tetap belum diketahui, DC-nya 20. BG-nya juga belum diketahui, sedangkan di sini BC-nya adalah 20. Ya. PBC-nya 16. Maka dari tiga perbandingan ini, yang merah ini yang belum ada yang diketahui ini tidak kita gunakan. Jadi yang kita gunakan 18/24 sebagai patokan. Ya. Jadi kita lanjutkan 18/24. Kita bandingkan dengan FG/20. Maaf ini kita cari BG dulu ya. BG adalah BG/16. Jadi kita bandingkan dengan BG/16. 16-nya kita pindahkan ke kiri dengan cara kita kalikan silang. Nah, 18 adalah 3 dikali 6, sedangkan 16 adalah 4 dikali 4. Bahwa 6 dikali 4 adalah 24. Ini bawahnya juga 24, berarti ini dicoret ya, 24-nya. Jadi yang tinggal adalah 3 kali 4. 3 kali 4 adalah 12. Jadi BG-nya adalah 12. Yang kedua, karena 18/24 adalah patokan, berbanding FG berbanding sama dengan FG berbanding 20. 20-nya kita pindahkan lagi ke kiri, jadi perkalian. Kemudian kita rubah lagi, ini menjadi 3 kali 6, 18-nya dikali 24 kali 5. Nah, 24 ini 6 kali 4 juga 24 dan 2 ini bisa dibagi ya. 6 kali 4 24 dibagi 24 ini habis ya. Jadi yang tinggal adalah 3 kali 1 3 kali 5 maaf. 3 kali 5 adalah 15. Jadi FG-nya 15. Maka yang ditanyakan BG dan FG adalah 12 dan 15. Jawabannya adalah yang C. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian nanti kalau bisa lebih singkat lagi, bisa lebih singkat, yang penting dasar-dasarnya harus paham dulu ya. Nanti kalau sudah paham bisa dikerjakan lebih singkat. Nomor 16, perhatikan benda-benda berikut. Nah, ini ada pasangan benda Rubik, ada kursi plastik, ada bola sepak plastik dan bola sepak jahit, botol kecap dan botol saus. Ya. Jelas bagaimana penjelasan kekongruenan pada gambar di atas. Berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban yang benar. Kita pahami dulu bahwa kongruen adalah ciri-ciri kongruen, maaf ini bukan sebangun ya, ini kongruen harusnya. Ciri-ciri kongruen adalah bentuk dan ukurannya sama. Jadi ciri-ciri kongruen, maaf ini salah, bukan sebangun, bentuk dan ukurannya sama ya. Kita perbaiki, ini ciri-ciri kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Kita lihat. Kedua Rubik pada gambar 1 adalah dua bangun yang kongruen. Salah ya, karena bentuknya kecil dan besar. Salah. Ini jelas salah. Yang kedua,
kedua kursi pada gambar 2, nah jelas ini kongruen ya, karena bentuk dan ukurannya sama. Nah, bentuk dan ukurannya sama ya. Jadi contreng. Gambar ketiga, kedua bola pada gambar 3 ini adalah bola sepak plastik dan bola sepak jahit. Ini juga kongruen, karena kongruen hanya bentuk dan ukurannya sama, tidak menentukan berat dan tidak menentukan warna ya. Jadi hanya bentuk dan ukurannya sama. Jadi kedua bola ini adalah kongruen. Bentuknya sama-sama bulat, ukurannya sama-sama lingkaran yang sama. Yang ketiga, yang keempat, kedua botol pada gambar keempat adalah bangun yang kongruen. Kita amati gambarnya. Nah, ternyata terlihat di sini ada yang lebih langsing dan ada yang lebih gemuk botolnya. Jelas ini tidak kongruen karena bentuknya mungkin sama-sama botol, tapi ukurannya yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar. Berarti yang keempat adalah tidak kongruen. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang kongruen ya, yaitu bentuk dan ukurannya sama. Terlanjutkan nomor 17, Amin dan Samsi bermain menggunakan papan bidang koordinat dan spinner. Hasil pemutaran spinner 1 untuk nilai X dan spinner 2 untuk nilai Y. Hasil pemutaran spinner sebagai berikut. Ini ya hasil pemutarannya. Berilah tanda centang pada kolom yang ya atau tidak untuk setiap pernyataan berikut. Jadi ini spinner yang pertama, ini hasil pemutaran yang pertama menandakan X dan ini pemutaran yang kedua menandakan Y. Kita lihat dari sini bahwa Samsi awalnya adalah 0,3, 3 langkah ke kiri ya. Ini Samsi yang bawah ya. Mulanya adalah 0. Ini 0. Kemudian ini 3 berarti 0,3. Berarti 0 itu diam di tempat. 3 itu adalah Y 3. Y. Kalau X itu ke kanan dan ke kiri. Kalau Y itu ke atas dan ke bawah ya. Berarti Y-nya 3 langkah ke atas. Sedangkan Amin pertama X-nya min 4. Berarti ke kiri 4 langkah, kemudian Y-nya min 2, dan ke bawah 2 langkah. Inilah Amin. Jadi Samsi berjalan 3 langkah ke atas, sedangkan Amin berjalan 4 langkah ke kiri dan 2 langkah ke bawah. Ya, benar ya? Sama ini pernyataannya. Jadi ini pernyataan benar atau iya. Jika posisi awal Amin dan Samsi di titik 0,0, jarak mereka berdua setelah melangkah adalah 4 akar 41 satuan. Nah, kita lihat jarak mereka ini ada rumus jarak, ini titiknya ya. Ya, kita buat rumus jarak. Jarak Amin dan Samsi adalah akar dari X2 dikurang X1 ditambah kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Maka kita kurangi, X2-nya adalah min 4 dikurang 0, Y2-nya adalah min 2 dikurang 3. Min 4 dikurang 0 adalah min 4 kuadrat, min 2 dikurang 3 adalah min 5 kuadrat, dikuadratkan negatif menjadi positif ya. Jadi akar min 4 kuadrat 16, akar min 5 kuadrat 25. Maka akarnya adalah 41. Lihat pernyataannya, jika posisi awal Amin dan Samsi di titik 00, jarak mereka berdua setelah melangkah adalah akar 41. Berarti benar juga ya. Benar juga. Kemudian Amin Samsi akan berada di tempat Amin jika dilakukan translasi oleh titik 4,4. Kita lihat di sini ya. Jika A, X, Y ditranslasikan AB, maka letaknya adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, sekarang Samsi adalah 0,3 ditranslasikan min 4,4, maka lokasi Samsi sekarang adalah
0 ditambah min 4 dan 3 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 0 ditambah min 4 adalah min 4, 3 ditambah 4 adalah 7. Jadi lokasi samsi adalah min 4,7, sedangkan lokasi amin adalah min 4, min 2. Jadi samsi dan amin berada di tempat, samsi akan berada di tempat amin. Itu kalau hasilnya sama ya. Tapi ini hasilnya berbeda, berarti tidak berada di tempat amin. Berarti pernyataan yang ketiga adalah tidak ya. Jadi tidak. Karena ini tidak sama hasilnya. Harusnya kalau samsi berada di tempat amin, dia hasilnya adalah min 4,2. Tapi di sini lokasi samsi min 4,7. Berbedanya. Baik, semoga mudah bisa dipahami. Kita lanjutkan nomor 18. Perhatikan gambar berikut. BA kapal bahan alam ini BA dan kapal segara mandiri ini SM. Nah, ini adalah mercusuar. Jarak puncak mercusuar ke bahari alam adalah 150. Jarak puncak mercusuar ke segara mandiri adalah 410. Sedangkan di sini tinggi mercusuar adalah 90 ya. Tinggi mercusuar adalah 90. Yang ditanya jarak antara BA dan SM. Jarak antara bahari alam dan sagara mandiri. Kita lihat ini ada dua segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga siku-siku yang pertama. Ini adalah segitiga siku-siku yang kedua yang lebih besar ya. Jadi ini adalah tegak lurus, maka ini kita lambangkan dengan X, segitiga sisi siku-siku, salah satu siku-siku yang pertama. Dan ini adalah Y. Y nanti ditambah dengan X, jadi sisi siku-siku yang kedua. Kita lihat jarak BA ke dasar mercusuar, ya. X kuadrat, jadi kita cari X-nya adalah 150 kuadrat dikurang 90 kuadrat, 22.500 dikurang 8.100, nah ini 14.400, maka X-nya adalah akar dari 14.400 yaitu 120. Ya, jadi X-nya adalah 120. Sedangkan X ditambah Y ini menjadi segitiga yang besar ya. Y ditambah X ini adalah sisi siku-siku segitiga siku-siku yang besar, yaitu 410 kuadrat dikurang 90 kuadrat. 168.100 dikurang 8.100, inilah adalah 160.000. Maka Y tambah X-nya adalah akar 160.000, yaitu 400. Nah, 400. Jadi Y ditambah X-nya adalah 400. Yang ditanyakan adalah jarak BA ke SM. Jarak BA ke SM yaitu Y. Jadi nilai Y-nya yang ditanyakan ya. Jadi jarak BA ke SM adalah sama dengan Y ditambah X dikurang X. Jadi Y ditambah X itu 100 ya. 400 dikurang X-nya sendiri 120. Jadi ini Y ditambah X-nya itu adalah 400, sedangkan X-nya sendiri adalah 120. Maka jarak BA ke SM yaitu 280. 280 adalah A. Jadi jawabannya adalah A. Baik, demikian semoga bisa dipahami untuk pembelajaran berikutnya. Demikian bersama channel Belajar untuk Berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.